Pembalap berusia 32 tahun itu tersingkir dari balapan di Mandalika pada putaran pembuka setelah bersenggolan dengan pembalap Aprilia Marco Bezzecchi. Kecelakaan itu mengakibatkan Marc Marquez menderita patah tulang dan kerusakan ligamen pada bahu kanannya. Awalnya setelah pemeriksaan oleh dokter di Madrid pada hari Senin setelah Grand Prix Indonesia, cederanya itu dinyatakan tidak memerlukan operasi. Namun, seminggu kemudian para dokternya memutuskan untuk melakukan operasi karena cederanya tidak kunjung sembuh seperti yang diharapkan. Hal ini memaksanya absen dari Grand Prix Australia dan Malaysia dan membuatnya sangat tidak mungkin untuk kembali di Grand Prix Portugal. Ducati kini telah mengonfirmasi bahwa sang juara dunia 7 kali MotoGP itu tidak akan terlihat lagi di lintasan pada musim 2025. Menurut tim, ia perlu menghabiskan 4 minggu dengan lengan yang sama sekali tidak boleh digerakkan atau imobilisasi sebelum memulai rehabilitasi. Pabrikan Italia itu juga mengonfirmasi bahwa evolusi klinis dari cedera patah tulang dan ligamennya berjalan positif dan normal. Marquez menjelaskan bahwa setelah menganalisis seluruh situasi, mereka percaya tindakan yang paling tepat dan cerdas adalah menghormati waktu pemulihan biologis dari cederanya. Ia menerima konsekuensi bahwa ini berarti ia tidak akan bisa balapan lagi musim ini atau menghadiri sesi tes. Ia sadar bahwa musim dingin yang sulit dengan banyak pekerjaan telah menantinya untuk memulihkan otot-ototnya hingga 100% agar siap untuk musim 2026. Namun ia menekankan bahwa cedera ini tidak boleh membayangi atau membuat mereka melupakan pencapaian besar yang mereka raih tahun ini, yaitu kembali menjadi juara dunia. Ia juga berterima kasih kepada para penggemar, Ducati, dan semua sponsor atas dukungan dan pengertian mereka. Absennya Marquez menjadi pukulan besar bagi rencana pengujian awal motor Ducati 2026 di Valencia bulan depan. Meskipun demikian, manajer umum Gigi D'Aligna menyatakan dukungan penuhnya terhadap keputusan dokter. D'Aligna mengatakan bahwa sejak mereka mengetahui diagnosis cederanya, mereka sadar peluang Ma untuk tampil di Valencia baik untuk balapan maupun tes sangatlah kecil. Ia mengakui ini sangat disayangkan karena kehadiran Marc di lintasan sangat penting bagi mereka. Namun, ia menegaskan bahwa prioritas utamanya adalah agar Marc pulih dan kembali bugar 100% untuk musim depan. Tim sepenuhnya mendukung keputusan tersebut dan yakin bahwa tidak mengambil risiko lebih lanjut adalah pilihan terbaik untuk semua orang. Seandainya tanpa insiden dan hukuman penalti pembalap Aprilia Marco Bezzecchi bisa saja memenangkan 4 balapan MotoGP terakhir secara beruntun. Namun ia harus puas dengan raihan sepasang kemenangan sprint di Mandalika dan Phillip Island serta finish di posisi ketiga pada Grand Prix Australia hari Minggu lalu. Memasuki seri Malaysia akhir pekan ini, pembalap Italia itu akan membalap tanpa beban hukuman double long lap penalti. Meskipun demikian, ia tidak mau dianggap sebagai favorit saat berbicara di Sepang pada hari Kamis. Bezzecchi menjelaskan bahwa sulit untuk mengatakannya. Meskipun ia mengakui bahwa mereka sangat kompetitif dalam beberapa seri terakhir, setiap sirkuit memiliki karakter yang sedikit berbeda. Ia mengaku sangat senang berada di Sepang karena ini adalah satu-satunya sirkuit di mana ia memiliki sedikit referensi dari data tes bulan Februari lalu. Namun, ia juga mencatat bahwa saat tes tersebut mereka sebenarnya sedikit kesulitan. Oleh karena itu, ia sangat penasaran untuk melihat bagaimana reaksi pertama motornya dan feeling awalnya di sirkuit yang ia sebut luar biasa ini. Ia berharap bisa menjalani akhir pekan yang baik lagi. Pada tes musim dingin lalu, Bezzecchi hanya berada di urutan ke-9 dan tes tersebut juga dibayangi oleh cedera yang dialami rekan setimnya Jorge Martin. Namun sejak saat itu Bezzecchi telah berhasil meraih 4 kemenangan termasuk sprint dan total 7 podium di balapan utama hari Minggu. Pencapaian ini juga telah membawanya naik ke posisi ketiga di klasemen kejuaraan dunia. Unggul 8 poin dari pembalap Ducati Francesco Bagnaia. Saat ditanya apa peningkatan kuncinya, Bezzecchi menjelaskan bahwa dari sisi gaya balap, ia harus mengubah banyak hal. Ia harus menyesuaikan gayanya dengan motor Aprilia dan bekerja keras untuk mengubah kebiasaan atau refleksnya saat berkendara. Namun ia juga sangat memuji para insinyur dan semua orang di Aprilia yang telah bekerja luar biasa keras sejak awal musim dan membuat banyak sekali perbaikan pada motor. Menurutnya, sulit untuk menyebutkan hanya satu perbaikan. Namun dari sudut pandang pribadinya, hal yang paling membantunya adalah peningkatan pada stabilitas pengereman. Stabilitas pengereman inilah yang membuat motor RSGP tidak hanya bagus di tikungan cepat seperti yang ditunjukkan di Phillip Island, tetapi juga mampu bersaing di sirkuit-sirkuit berkarakter stop and go banyak mengerem keras. Bezzecchi mengaku senang dengan kemajuan di akhir musim ini. Begitu pula dengan tim dan pabrikan. Namun ia menegaskan bahwa masih ada 3 seri tersisa. Mereka harus menikmati momen ini, tetapi juga harus tetap fokus untuk terus berkembang dan bekerja ke arah yang benar demi membangun pondasi yang baik untuk tahun depan. Bezzecchi juga memuji direktur teknis baru Aprilia, Fabio Starlini. Ia menyebut Starlini sebagai pribadi yang super cerdas secara umum.
Bukan hanya soal motor, ia merasa sangat senang bisa mengobrol tentang hal-hal di luar balapan dengannya. Dari sisi balap, pengetahuannya sangat luas dan ia sangat berpengalaman. Selain itu, ia juga memiliki karakter yang baik sehingga tidak membuat pembalap berada dalam situasi sulit. Bezzecchi bahkan mengakui bahwa ia terkadang merasa sedikit terintimidasi atau minder saat berbicara dengan beberapa insinyur karena tingkat pengetahuan mereka. Namun ia merasa sangat berbeda saat bersama Fabiano yang ia gambarkan sebagai sosok yang sangat tenang, profesional, dan membuatnya merasa sangat baik. Sejak memenangkan gelar juara dunia 2021 bersama Yamaha, nasib Fabio Quartararo terus menurun seiring motor M1 yang semakin terpuruk dalam persaingan. Meskipun ia belum meraih kemenangan lagi sejak 2022, beberapa langkah kecil di musim 2025 telah memungkinkannya untuk kembali naik podium dan meraih beberapa pole position. Namun, Yamaha tampaknya telah mencapai batas kemampuan motornya saat ini dan sedang memfokuskan seluruh upayanya pada motor V4 baru mereka. Motor baru ini adalah motor yang tidak terlalu membuat Quartararo terkesan saat ia mencobanya dalam tes di Misano bulan lalu dengan bursa pembalap untuk musim 2027 yang diperkirakan akan sangat aktif. Quartararo diperkirakan akan menjadi pemain utama dalam bursa tersebut seiring usahanya untuk kembali ke jalur kemenangan. Menjelang Grand Prix Malaysia, ia mengisyaratkan bahwa keputusan mengenai masa depannya akan segera dibuat. Yang menekankan betapa pentingnya tes di Valencia yang akan datang dalam mempengaruhi keputusannya. Ia merasa bahwa seorang pembalap perlu bergerak cepat dan tidak boleh berlarut-larut dalam menentukan di tim mana ia ingin berada. Ia mengakui bahwa Yamaha sedang bekerja keras dengan proyek V4. Namun ia menegaskan bahwa tujuan utamanya adalah untuk bertarung memperebutkan kemenangan, podium, dan gelar juara dunia. Ia menyatakan dengan jelas bahwa jika ia tidak memiliki motor yang mampu melakukan hal itu, ia tentu saja akan pindah tim. Oleh karena itu, ia merasa adil untuk memberi Yamaha waktu guna menunjukkan potensi motor baru mereka sebelum ia mengambil keputusan dengan cepat. Ia kembali menekankan bahwa tes di Valencia akan menjadi super penting. Menurutnya, pabrikan lain mungkin akan menggunakan motor yang sama tahun depan. Tetapi Yamaha berbeda karena sedang membangun basis motor yang benar-benar baru dan hal itu tidak bisa diubah total hanya dalam waktu singkat. Quartararo menyimpulkan bahwa titik krusial untuk penilaiannya adalah pada tes Valencia dan tes Sepang di bulan Februari menghadapi musim 2027 yang akan mengalami perombakan regulasi besar mesin 850cc dan ban Pirelli. Quartararo mengakui bahwa keputusan kontrak apapun di masa depan adalah sebuah pertaruhan. Namun ia menyukai tantangan tersebut. Ia merasa pada akhirnya aturan baru itu akan menjadi kejutan bagi semua orang dan tidak ada yang tahu pasti hasilnya. Ia menegaskan bahwa meskipun ia tidak bisa melihat masa depan, ia akan memilih berdasarkan tim mana yang paling tertarik padanya dan tim mana yang menunjukkan motivasi untuk benar-benar menang. Menurutnya, detail-detail kecil inilah yang akan menjadi penentu keputusannya.